Biasa hari ini ya, kita bersyukur kita semua dikasih kesehatan yang sangat baik. Saya berharap juga Bapak Ibu juga tetap sehat, tetap semangat. Baik, saya akan berbagi tentang ini ada yang bocor. Ya, tentang anemia dan penanganannya Bapak Ibu. Jadi kita sering dengar ya, ada anemia atau kurang darah ya bahasa ininya. Apa sih anemia itu dan sebagainya. Nanti akan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat ya. Jadi ini seperti minggu-minggu yang lalu bahwa kalau kita berpikir tentang darah adalah cermin kesehatan, itu memang benar Bapak Ibu. Karena dengan mengetahui profil atau kondisi darah, kita tahu kualitas kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu bahwa darah itu adalah kunci kehidupan ya. Dan dengan adanya darah itu proses kehidupan itu bisa berlangsung. Kalau darahnya habis atau kurang darah itu pasti masalah. Kalau darahnya habis ya lewat sudah. Jadi darah penting sekali Bapak Ibu. Kita kembali ulang apa itu fungsi eritrosit ya. Kalau yang lalu kita bahas darah secara umum, kita mengerucut ke masalah darah sebagai transporter ya. Jadi eritrosit sendiri itu fungsinya adalah mengambil oksigen yang dihirup, kemudian membawanya lewat paru-paru, kemudian oleh darah itu dibawa ke seluruh tubuh. Kemudian eritrosit atau sel darah merah itu selain juga membawa oksigen, dia juga mengambil dan melepaskan hidrogen dan nitrogen. Nah ini erat kaitannya nih. Ternyata nitrogen ini erat kaitannya dengan ini ya, vasodilatasi pada jantung ya. Makanya pada orang-orang yang sudah bermasalah dengan darah biasanya kekurangan nitric oxide. Dan berapa umur darah merah atau eritrosit itu kurang lebih 120 hari. Dan ketika sudah terlalu tua atau darah itu rusak ya, dia harus mengalami recycle, nanti dibentuk baru darah yang baru, kemudian dipecah di sumsum tulang, di limpa atau di hati, baru ini dibuang. Jadi seperti itu, darah itu ada recycle-nya. Ya, kalau eritrosit itu membawa oksigen, lalu siapa yang membawa karbon dioksida? Ternyata adalah plasma darah, Bapak Ibu. Ya, inilah wujud dari eritrosit. Jadi bentuknya bulat. Ini ya cekung ya. Ini kalau masuk di peredaran darah. Jadi ini lumen namanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pembuluh darah itu diameternya berapa? Itu istilahnya adalah lumen. Ya seperti inilah kalau di terowongan darah kita ini seperti alat transportasi seperti ini. Dia membawa oksigen, membawa nutrisi yang sangat diperlukan untuk organ tubuh kita. Ya, seperti itu. Kalau kita melihat hasil di lab ada parameter MCV, MCH, dan MCHC. Ternyata ini menggambarkan parameter yang berbeda, tapi tujuannya sama untuk mengetahui kualitas eritrosit ini ya. Kalau MCV itu mengetahui ukuran eritrosit, jadi ukuran diameternya ini diukur berapa. Kemudian kalau MCH itu untuk mengetahui bobotnya. Jadi satu butir ini bobotnya berapa gitu ya. Kalau MCHC ini untuk mengetahui kadarnya. Jadi konsentrasinya dalam volume tertentu itu berapa. Kalau MCV, MCH, MCHC ini bisa diketahui, kita bisa mendiagnosa seseorang itu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan orang ini kurang darah atau tidak. Kalau misalnya ukurannya lebih kecil atau lebih besar itu sudah berbeda, tidak normal Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu sebuah industri menghasilkan barang, biasanya yang bagus itu kan KW1 istilahnya Bapak Ibu ya.
Jadi darah kita ini idealnya ya KW1 semua. Nah, dari sinilah kita berpikir bahwa kalau dulu kita bicara kesehatan, nggak pernah berpikir kesehatan secara teknik. Sekarang saatnya berpikir tentang kesehatan secara teknik, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir dengan kualitas darah, ya KW-nya KW1, itu baru sehat. Ya, sekarang kita lihat bagaimana kita melihat hasil lab ya. Ini dari gambaran ini yang angkanya tidak normal adalah hemoglobin. Jadi ini kadar hemoglobinnya cuma 8,3, artinya dia anemia, Bapak Ibu. Nah, ternyata pada kondisi ini bisa dianalisa lebih dalam lagi. Kenapa kok seperti ini? Apakah dia mikrosit? Apakah dia makrosit? Kalau mikrosit bentuknya kecil, Bapak Ibu. Jadi mikrosit itu ternyata karena dia kekurangan sesuatu. Biasanya dia kekurangan zat besi atau iron. Kalau makrosit besar-besar gini, ini kekurangan B12 dan asam folat. Dua-duanya ini masuk di anemia, Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Ada juga yang namanya anisositosis. Jadi perubahan mendasar ya. Kemudian ada ovalsites. Ini bentuk-bentuknya seperti ini. Ini kenapa? Karena rata-rata adalah kelainan sel darah merah akibat kekurangan vitamin B12, asam folat, dan juga mineral lain. Inilah yang menjadi penyebab sel darah merah itu bentuknya tidak normal. Ya. Sel eritrosit itu juga bisa berubah bentuk, Bapak Ibu. Ada yang bentuknya seperti durian, ada yang bentuknya ini istilahnya histosit ya, yaitu bentuknya seperti pecahan kulit telur. Ternyata ini terjadi pada apa? Pada beberapa kasus. Biasanya kalau ada kelainan pada katup jantung, kemudian pada polikilositosis atau perubahan bentuk dan eritrosit ini yang kayak durian ini ternyata terjadi karena adanya radikal bebas. Kalau pengalaman kami di Karnus, ini biasanya kalau orang yang kurang tidur atau kelelahan, darahnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau sudah bentuknya kayak durian, ini nanti mudah terjadi hiperagregasi. Kalau sudah terjadi hiperagregasi, wah darahnya macet, bisa macet. Atau mungkin terhambat sekali ya. Biasanya orangnya pusing, mudah lelah, dan sebagainya. Penyebab dari kedua hal ini karena proses mekanis pada sindrom hemolitik pada gangguan jantung tadi sudah kita sebut, juga akibat radikal bebas, akibat kekurangan oksigen, dan pada kondisi seperti ini sebenarnya sel darah itu banyak yang mati secara dini. Kalau tadi dikatakan umur sel darah merah itu 120 hari atau 4 bulan ya. Nah ini mungkin baru 2 bulan sudah mati. Kalau seperti ini akhirnya nanti jadi masalah Bapak Ibu. Ya, kita perhatikan pada contoh yang lain. Ini pada orang yang anemia, di mana HB-nya itu masih di bawah ya, 10,8, padahal paling rendah mestinya 11,7. Kemudian hematokrit, ya ini kualitas, ya ini tadi MCV, bobotnya, kemudian MCV ini tadi ini ya diameter ya, ini bobot, kemudian ini kadarnya berapa. Nah, kalau sudah semuanya di bawah, ini sudah pasti ini anemia, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, enak. Jadi pengobatannya itu tuh nggak salah arah, Bapak Ibu. Kemudian untuk memastikannya, kita harus pelajari lagi orang ini gejalanya apa. Sepertinya kelelahan, kulit pucat, sesak napas, dan sebagainya. Oh, berarti sudah mengarah ke hal ini. Nah, kalau pengobatan itu lebih dalam lagi, nanti lebih perlu didiagnosa lagi ya. Memang pada umumnya pengobatannya itu dikasih suplemen zat besi, kemudian suplemen vitamin B, dan kalau ini nggak ngatasi, baru diberikan transfusi darah. Kalau di angka 10,8 ini masih belum transfusi ya, tapi kalau sudah HB-nya di bawah 7, orangnya sudah kayak mayat hidup ya, pucat, itu harus ditransfusi Bapak Ibu. Nah, kalau di rumah sakit dikasih obat yang mendorong pembentukan darah,
itu ada obatnya. Itu secara umum ya. Coba kita lihat WHO ya. Menurut WHO, anemia adalah jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di dalamnya itu lebih rendah dari biasanya. Nah, tadi kan 11,7 ya. Kalau 11,8 ya termasuk sudah anemia. Dan menurut WHO, kebanyakan orang-orang mengalami anemia ini adalah pada kaum perempuan dan juga anak-anak. Penyebabnya banyak, Bapak Ibu. Karena hemoglobinnya tidak cukup. Ya. Kemudian yang kedua menyebabkan buruknya efeknya itu menyebabkan perkembangan kognitif dan motorik pada anak dan menimbulkan masalah bagi ibu hamil dan juga sekaligus bayinya. Disebabkan kebanyakan karena gizi buruk, karena infeksi, baik karena kuman, parasit, kemudian virus juga, kemudian penyakit kronis, kemudian ada kelainan menstruasi ya. Menstruasinya itu mestinya seminggu menstruasi selesai gitu ya. Itu bisa sampai berkelanjutan 2 minggu baru selesai. Ya biasanya ada masalah di masalah ginekologi ya, masalah kehamilan dan juga riwayat keluarga. Ini secara umum seperti itu. Dan secara umum rata-rata karena kekurangan zat besi. Makanya di sekolah-sekolah itu sering dibagikan ya ke anak-anak itu tablet yang isinya adalah zat besi. Biasanya namanya Ferrous Fumarat. Kalau di apotek biasanya vitaminnya untuk ibu hamil itu biasanya. Nah, menurut WHO dikatakan bahwa macam-macam anemia itu ada 4 ya. Jadi anemia karena defisiensi zat besi, yaitu karena kekurangan asupan saat makan, eh, di mana dia akan kehilangan lambat atau kronis. Zat besi ini penting Bapak Ibu kalau karena merupakan komponen esensial ya dari sel darah merah itu. Kemudian yang jenis kedua adalah anemia megaloblastik, yaitu anemia karena eh, proses pembentukan DNA sel darah merah ini kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Nah, ini biasanya kalau defisiensi zat besi, ini butiran darahnya ini kecil-kecil, Ibu, Bapak Ibu. Kalau anemia megaloblastik, ini butiran darahnya besar-besar. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau anemia defisiensi besi kecil-kecil ini yang normal ya. Ini kecil-kecil ya. Jadi diameternya lebih kecil. Kalau anemia megaloblastik, nah ini besar. Kemudian yang ketiga adalah anemia hipoplastik, yaitu anemia yang terjadi karena kelainan sumsum tulang itu kurang mampu membuat sel-sel darah baru. Kemudian yang keempat, anemia aplastik. Nah, ini yang barusan ini ada artis komedian ya, stand up komedi yang namanya saya agak lupa, yang Krebo itu juga pada kaget terkena anemia aplastik. Ini penyebab. Kalau anemia aplastik ini kejam ya Bapak Ibu. Yang kurang itu bukan hanya sel darah merah, tetapi sel darah putih, trombosit itu semuanya jumlahnya kurang. Sehingga orangnya ya pucat dan ini kritis ya biasanya seperti ini. Kalau tidak ditransfusi bisa tidak tertolong. Penyebabnya banyak, terutama adalah karena radiasi, paparan bahan kimia, termasuk pestisida ya yang sering. Kemudian ada juga idiopatik ya, jadi tidak diketahui penyebabnya. Dan para ahli mengkaitkan ya bahwa anemia aplastik ini terkait dengan infeksi virus dan penyakit lain. Biasanya HIV ataupun penyakit lainnya. Ya, ini contoh anemia aplastik. Jadi sumsum tulang itu membentuk eritrositnya sedikit, leukositnya sedikit dan juga ini ya trombositnya juga kurang, anemia aplastik. Nah, menurut WHO tanda-tanda anemia itu umumnya itu kelelahan, kemudian mudah kapasitas fisik itu berkurang dan sesak napas. Jadi anemia ini merupakan indikator gizi buruk. Jadi sebenarnya hanya masalah gizi buruk secara umum ya. Dan juga indikator baru ke masalah kesehatan lainnya.
Kalau yang spesifik gejalanya berupa kelelahan, pusing, tangan dan kaki dingin, sakit kepala, sesak napas, terutama saat beraktivitas. Ya pasti sesak napas karena jantung itu memerlukan nutrisi yang cukup, tapi kalau kendaraan pembawanya kurang, maka jantung kekurangan nutrisi ya sesak nafas. Ini hubungannya ke jantung. Anemia berat itu dapat menyebabkan gejala yang lebih serius. Yang lain itu biasa selaput lendir di mulut dan hidung itu kalau dilihat itu kelihatan pucet ya. Kemudian kulit pucet, pernafasannya cepat dan detak jantung juga cepat. Kemudian pusing saat berdiri dan lebih mudah memar. Kalau orang Jawa bilang dicubit sama setan, lebih mudah memar. Ini contohnya ya, kalau untuk mengetahui orang itu anemia atau tidak, nanti dilihat pada konjungtivanya ini, dibuka ya. Kalau dia merah, berarti dia normal. Kalau dia pucat, berarti ini anemia. Yang kedua, telapak tangan. Telapak tangannya dilihat. Kalau dia merah, nah ini pucat. Nah, yang pucat ini apalagi disertai dengan tanda-tanda pusing, mudah dingin tadi ya, itu berarti anemia. Kemudian yang ketiga dilihat kukunya. Kalau kukunya semakin putih, berarti dia anemia. Nah, penyebab anemia sendiri menurut WHO tadi dikatakan karena dominan di kekurangan gizi ya. Jadi kekurangan nutrisi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada infeksi atau peradangan, penyakit kronis, kondisi ginekologi ya, dan obstetrik, contohnya tadi menstruasi yang tidak normal tadi. Kemudian herediter ya atau kelainan darah yang diturunkan itu faktor genetik. Kemudian defisiensi zat besi, kemudian kekurangan vitamin A, kekurangan asam folat dan B12 dan riboflavin. Yang lainnya adalah karena mekanisme tambahannya meliputi hilangnya nutrisi akibat infeksi parasit. Itu biasanya pada cacing kan ya, cacing tambang biasanya. Kemudian pendarahan saat melahirkan atau menstruasi. Kemudian ada juga penyebab anemia karena gangguan penyerapan. Nah, ini berarti di sekitar saluran pencernaan Bapak Ibu. Penyerapan di usus 12 jari atau di usus halus ya. Biasanya yang terkena infeksi Salmonella typhosa atau tipes ya, itu ada gangguan penyerapan. Makanya orang yang sakit tipes itu pucet dan dia fisiknya sangat lemah. Kelainan sel darah merah yang diturunkan itu merupakan penyebab umum anemia. Ini faktor herediter tadi ya, termasuk kondisi seperti alfa dan beta talasemi. Nah, itu pada kasus-kasus talasemi. Minggu depan kita akan membahas talasemi ya. Sehingga hemoglobinnya atau butiran darah merahnya itu bentuknya berbeda. Kemudian yang terakhir adalah karena HIV ya. Nah, kalau HIV ini kenapa kok dia jadi anemia? Karena kalau misalnya ada infeksi HIV, tubuh sistem imun itu akan lebih cepat melakukan penghancuran sel darah merah. Mestinya 120 hari baru dihancurin tadi ya di limpa, di sumsum tulang dan di liver ya. Itu 120 hari baru dihancurin, ganti baru. Ini baru 1 bulan mungkin sudah dihancurin karena ada infiltrasi virus ya. Ya, pengobatannya Bapak Ibu, pencegahan dan pengobatannya ya. Nah, ini tulisan saya bilang. Jadi pengobatan dan pencegahan umumnya itu adalah mengkonsumsi zat besi ya, tadi. Makanya di sekolah-sekolah itu program dari kesehatan itu selalu dibagikan. Dikasih juga vitamin yang vitamin B12, vitamin A dan sebagainya. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat dan bervariasi, mengkonsumsi suplemen. Jika penyedia layanan kesehatan berkualifikasi merekomendasikannya, tapi ini jarang nih. Kemudian kondisi kesehatan lain yang menyebabkan anemia, tindakannya meliputi yaitu mencegah, mengobati malaria, biasanya penyakit-penyakit endemik ya, ini banyak dengan parasit, kemudian mencegah
dan mengobati sistosomiasis ya. Ini biasanya yang kalau di Jawa agak jarang ya. Itu biasanya di daerah Sulawesi itu terkenal dulu ada siput ya, yang di dalamnya itu banyak cacing. Kemudian dilakukan vaksinasi dan kebersihan atau ini ya sanitasi ya, mengelola penyakit. Kemudian ada lagi tunggu setidaknya 24 bulan itu untuk hamil dan gunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi setelah hamil pakai alat kontrasepsi itu jangan langsung, itu ada jedanya. Kemudian mencegah dan mengobati perdarahan menstruasi berat dan perdarahan sebelum atau melahirkan dengan obat ya. Kemudian pada saat melakukan proses ini kelahiran, persalinan maksudnya, itu menunda menjepit tali pusat itu tidak lebih awal dari 1 menit. Nah ini penting sekali Bapak Ibu, karena bayi itu kan mendapat makanannya kan dari tali pusat ya. Nah kalau dia baru lahir langsung dijepit, itu nanti bayi itu akan kekurangan hemoglobin dari ibundanya. Jadi jangan terlalu awal. Kemudian mengobati kelainan sel darah merah yang diturunkan. Ini ada obatnya juga pada kasus-kasus talasemi. Tetapi yang kami tahu orang-orang yang sakit kelainan darah yang sel darah merahnya bentuknya adalah sel sabit dan thalassemia, ini juga angka kesembuhannya juga sepertinya masih belum memuaskan ya. Ya nanti kita akan pelajari di minggu depan. Secara umum tetap bahwa menjaga makanan, asupan makanan itu penting ya. Kemudian menghindari makanan yang memperlambat penyerapan. Misalnya biasanya yang disampaikan dokter itu nggak boleh minum teh, terutama teh hijau murni ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau teh hijau murni itu kan mengandung tanin. Tanin itu kalau ketemu dengan zat besi dia akan narik Bapak Ibu. Makanya kalau orang yang kebanyakan minum teh hijau murni itu bisa anemia. Kemudian jika Anda mengonsumsi suplemen kalsium dan zat besi, konsumsilah pada waktu yang berbeda. Ini kalau bareng juga saling menarik Bapak Ibu. Nah, penanganan umumnya hampir sama ini. Jadi selalu dengan obat dan juga menghindari infeksi ya Bapak Ibu. Ada juga penyebab lain, penyebab anemia itu karena adanya gangguan ginjal Bapak Ibu. Ini pada satu contoh misalnya pada orang ini GFR-nya 38 ya, padahal dia minimal 90. Ini sudah pasti ini ginjalnya sudah terganggu. Ini kreatinnya 2,12. Ureumnya juga tinggi. Nah, kalau ginjal sudah terganggu ini, otomatis fungsi ginjal dalam menghasilkan hormon eritropoietin itu akan terganggu. Makanya pada orang-orang yang mengalami gangguan ginjal, biasanya otomatis mengalami anemia, Bapak Ibu. Nah, disinilah kita harus care. Ginjal kita ini adalah organ yang vital penting ya. Jangan sepelekan. Jangan sampai gara-gara malas minum air, ginjal kita rusak. Jangan sampai gara-gara keras kepala, tidak mau minum obat, meskipun gula darahnya di atas 400, itu akhirnya ginjalnya rusak. Nah, dari mana ginjal itu rusak? Nah, ini ada data, banyak kan adalah dari hipertensi. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai riwayat hipertensi, tolong hati-hati. Kalau belum bisa ditangani dengan tuntas, ya sementara minum obat dulu. Supaya apa? Ginjalnya awet. Yang kedua karena nefropati diabetes. Nah ini pada orang diabetes ini dua-duanya ini sebaiknya minum obat dulu. Nanti setelah minum obat sudah terkontrol, kalau ingin sembuh total, ya ikut program PSDK atau P3D Bapak Ibu. Ya dari sinilah nanti ginjalnya akan bisa baik dan kaitannya dengan anemia, anemianya bisa dicegah.
Ya, kalau tadi penanganan umum seperti itu, Bapak Ibu, bagaimana penanganan anemia dengan konsep Karnus? Nah, ini kita ada banyak pakar di sini, ada Pak Bambang Kris, ada Dr. Sugeng, ada Pak Iwan selaku founder konsep Karnus, ada Dr. Edi yang ikut juga ya malam ini. Jadi konsep Karnus menyadarkan kembali kepada kita bahwa tubuh manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Kenapa? Karena tubuh itu bisa auto healing, auto repair, auto balance dan sebagainya. Dengan syarat pelaku auto healing dan sebagainya ini harus kita kondisikan optimal, yaitu siapa? Yaitu sel, Bapak Ibu. Sel inilah yang bekerja melakukan auto healing, auto repair dan sebagainya. Dan dia tidak sendiri, jumlahnya sangat banyak, ada 60 sampai 100 triliun. Syaratnya apa? Yang penting semenjak kita lahir, semenjak waktu kita masih muda, kita selalu memenuhi kebutuhan sel itu. Di mana sel itu kebutuhannya berupa oksigen, air bersih, nutrisi seimbang, dan keseimbangan hormon dan enzim. Nah, ini harus kita upayakan setiap hari ini jangan sampai terlambat, jangan sampai kurang, Bapak Ibu. Kalau sel-selnya mendapatkan komponen-komponen seperti ini ya kita pasti sehat, bisa otofagi, auto healing, auto apa termasuk otofagi itu kan proses imun ya. Nah, ternyata ini juga kaitannya dengan darah. Jadi serba susah ya. Jadi darah dan kesehatan itu juga penting. Otomatis kalau sel-sel kita penuhi dengan oksigen, air bersih, nutrisi dan sebagainya, kualitas darahnya juga akan bagus. Kalau kualitas darahnya bagus, ya muter-muter di sini aja Bapak Ibu. Kita bisa sehat optimal. Dan satu kunci yang merupakan pokok dari kesehatan benar seperti yang dikatakan Bapak Iwan Beni selaku founder konsep Karnus, yang penting adalah selnya ini dapat makan Bapak Ibu. Hanya ada 60-100 triliun dapat makan, beres sudah. Nah, sekarang kita lihat perjalanannya. Sebelum kita putuskan dengan cara Karnus, kita lihat dulu perjalanan produksi darah itu di mana sih. Jadi darah itu diproduksi sebenarnya di sumsum tulang belakang ya Bapak Ibu. Tetapi supaya ini bisa berproduksi syaratnya apa? Lambung harus bagus. Kemudian kalau lambung bagus, tubuh bisa menyediakan nutrisi sel yang memadai, yang meliputi glukosa, asam amino, kemudian asam lemak, vitamin, mineral, oksigen, dan air. Itu kalau dibawa oleh darah, nanti kalau ini sudah cukup, nanti dibawa oleh darah, kemudian dia akan ini ya akan memelihara juga ginjal supaya ginjalnya tetap bagus. Nah, kalau ginjalnya bagus, nanti eritropoietin itu akan memberikan kode kepada sumsum tulang untuk bisa memproduksi ini, bisa memproduksi sel darah merah. Kalau dia jumlahnya cukup dan bentuknya seragam seperti ini, ya kita sehat Bapak Ibu. Kira-kira 4 bulan atau 120 hari baru nanti di-recycle kembali, yaitu dihancurkan kembali ke sumsum tulang, ke limpa, dan juga ke liver ya, nanti dipecah, dibuang. Tapi tidak usah takut karena ini terus, jadi sumsum tulang belakang ini selalu memproduksi sel darah merah. Yang penting lambungnya bagus, makanannya bagus, nggak kurang gizi ya. Jadi kualitas lambung yang optimal, itu kualitas darahnya otomatis terbaik. Oh, ini salah cetak, kurang H ya. Ya, persis seperti ini ya, presentasi-presentasi sebelumnya. Memang kalau lambung itu tidak optimal, apalagi pH-nya itu netral, maka nutrisi sel itu tidak tersedia, Bapak Ibu. Pada kondisi lambung tidak optimal, protein tidak terpecah sempurna, lemak juga tidak terhidrolisis menjadi asam lemak. Yang ada adalah kolesterol di dalam darah. Kemudian karbohidrat juga tidak terpecah sempurna, maka akhirnya gizinya sangat minim. Kalau gizinya minimal sekali, nanti sel liver dan sebagainya, terutama sel tulang atau sel sumsum tulang, itu kalau dia kurang gizi otomatis ya pembentukan darahnya nggak normal, Bapak Ibu.
Nah, tadi pagi saya nemu ya, jadi kondisi lambung itu dikatakan oleh para ahli kesehatan dunia, dikatakan ternyata bahwa kondisi lambung itu juga berpengaruh terhadap kualitas darah. Ini dikatakan oleh Dr. Kate Xiao ya. Dikatakan bahwa dari endoskopik ini memperlihatkan bahwa lambung pada pasien dengan gangguan abdominal pain, nyeri abdominal itu anemia ya. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam lambungnya ini ada varises, Bapak Ibu. Ini kayak gigi ya bentuknya. Kemudian juga ada ya ini varises seperti ini. Wah, ini pasti sakit sekali. Kasihan nih. Makanya menjaga lambung itu penting sekali. Nah, penanganan anemia ternyata dengan 6 kunci yang sudah diberikan oleh Bapak Iwan Beni itu juga bisa untuk anemia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau tadi dikatakan bahwa kualitas darah tergantung dari lambung, tergantung dari pemecahan nutrisi. Itu bisa kita upayakan dengan menjalankan 6 kunci ini, yaitu apa? Metabolisme tubuh itu disempurnakan sampai ke tingkat sel dengan cara merekonstruksi lambungnya dengan agi sereal. Dan di agi sereal ini ada kabar baiknya. Agi sereal ini mengandung banyak vitamin yang bisa memperkuat ini ya pembentukan darah. Selain dia merekonstruksi lambung, di agi sereal ini ada B6, B12, ada asam folat, ada di situ semua. Nah, zat besinya tinggal nambahkan dari ini, makan bayam atau kurma atau makanan lainnya. Ya, rekonstruksi lambung dan agi sereal, kemudian pastikan nutrisi sel itu tersedia dengan cara makan yang bervariasi. Kemudian, di sini tadi saya lupa membahas. Kalau pada umumnya anemia itu selalu diberikan zat besi ya Bapak Ibu. Biasanya ada ferrous fumarat atau vitamin untuk ibu hamil. Kalau zat besi itu kebanyakan masuk ke dalam tubuh, itu juga ternyata ada bahayanya. Kenapa? Karena besi termasuk logam. Logam itu salah satu penyebab terjadinya ROS, reaktif oksigen spesies. Tapi kita beruntung karena kita mempunyai algati, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada anak-anak kita atau saudara kita yang sudah terlanjur minum tablet itu, risiko terjadinya radikal bebas tinggi. Jadi sebaiknya segera diberikan algati. Kemudian selanjutnya, jangan biasakan minum suplemen yang mengandung zat besi tadi. Mendingan dikasih nutrisi aja Bapak Ibu. Ya, termasuk juga yang poin 2, konsumsilah makanan manusia. Ya kalau tablet zat besi tadi sebenarnya bukan makanan manusia ya. Kemudian yang ketiga, hindari makanan yang dimodifikasi ya. Tadi makanan yang susah dicerna karena untuk pembentukan darah itu perlu asam lemak. Kalau yang dicerna atau yang dimakan ini creamer, maka asam lemak ini sulit dibentuk karena bentuknya sudah berupa polimer lemak ya. Itu sulit sekali dicerna. Bahkan bisa menimbulkan banyak masalah. Kalau di tubuh juga banyak lemak, itu juga masalah untuk orang-orang yang mengalami anemia. Karena apa? Kalau banyak lemak di dalam darah, otomatis sirkulasi darahnya macet, Bapak Ibu. Terhambat atau macet. Lah ini dengan beras karnus, ini lemak-lemak yang mengendap di pembuluh darah ini bisa dibakar dengan cara diberikan beras karnus. Kemudian yang kelima, pastikan cukup istirahat dan berpikir positif ini untuk menekan radikal bebas. Tadi dikatakan bahwa darah itu bentuknya berubah ya, tadi kayak durian, kayak bulan sabit itu karena radikal bebas. Kenapa? Karena kurang istirahat dan mungkin stres itu bisa terjadi. Kemudian yang keenam berjemur ya tentunya, karena dengan berjemur proses pembangkitan energi di tubuh kita menjadi optimal. Nah, kalau energi optimal, maka tubuh bisa menghasilkan darah itu dengan leluasa. Bapak Ibu perlu sadari bahwa setiap kali melakukan aktivitas metabolisme, tubuh itu memerlukan energi, Bapak Ibu. Contohnya dia merubah dari kolesterol menjadi dari trigliserid menjadi
asam lemak plus gliserol misalnya ya. Nah, proses perubahan itu memerlukan ATP dan juga memerlukan asam amino. Nah, ATP ini bisa kita peroleh dengan berjemur. Dan sekali lagi kita ini ya, kita ingatkan bahwa dalam konsep Karnus, untuk tujuan menangani anemia ya, mengalami gangguan kekurangan darah tadi, sebaiknya kita tetap mengikuti ini ya, peta alam ini ya. Jadi manusia itu makanannya ya dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan. Ya kalau seperti ini maka nanti kesehatan seutuhnya itu bisa kita capai. Boleh kepepet dengan obat boleh ya kalau misalnya situasinya darurat. Tetapi dalam jangka panjang sebaiknya dengan ini supaya tidak menimbulkan masalah kesehatan yang lain. Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau tadi dikatakan darah itu erat kaitannya dengan lambung yang sehat, ya seperti inilah yang kita bisa upayakan dengan konsep Karnus, yaitu peliharalah lambung dengan agi sereal, algati dan juga beras Karnus. Kalau seperti ini bisa kita upayakan, nanti tubuh kita akan cukup gizi ya, meliputi pembentukan asam amino, pembentukan lemak dan gliserol serta glukosa. Dari sinilah kalau gizinya lengkap, sel sumsum tulangnya itu juga sehat, maka proses regenerasi sel itu sempurna dan sel darah yang diproduksi oleh sumsum tulang belakang itu akan sangat bagus ya. KW1 ya, kualitasnya KW1, jangan yang KW3, KW4. Jadi sel darahnya akan sangat bagus dan tidak ada anemia lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, lambung sehat itu kualitas darahnya akan sempurna. Kalau tadi dikatakan sebaiknya kita menggunakan makanan ya, jangan menggunakan bahan-bahan kimia. Ini adalah contoh-contoh makanan yang bisa mudah kita dapatkan. Di dalam pisang ini ternyata ada kandungan vitamin C, juga ada zat besinya juga. Kemudian ini sayuran yang hijau-hijau, ini semua mengandung zat-zat yang dipakai untuk pembentukan darah. Dan juga ini es tebu, Bapak Ibu. Ternyata di luar negeri es tebu ini juga termasuk ini ya, populer juga. Tapi di sana biasanya es tebu ini dicampur dengan lemon dan juga jahe ya. Ternyata dia bisa meningkatkan ini ya, kualitas darah juga. Kemudian kalau untuk dari bahan hewani, ini adalah daging tanpa lemak ya Bapak Ibu. Ingat, daging tanpa lemak itu ternyata di dalamnya ada banyak kandungan protein, zat besi, zinc, dan juga kreatin di sini. Ini sangat mendukung. Kemudian untuk mengatasi anemia yang lain, ini ada sayur-sayuran yang hijau, ada kacang-kacangan, kacang kedelai, dan juga sereal. Nah, ini ada di agi sereal ya. Ini semuanya bisa mengatasi anemia. Termasuk buah kurma. Ternyata di dalam buah kurma itu dikenal mengandung vitamin B6, zat besi, kalium, magnesium, dan koper, Bapak Ibu. Nah, ini juga untuk vitamin B12 ada di daging, ada di hati, keju, telur, susu ya. Ini untuk terutama untuk ibu-ibu hamil itu perlu ini. Meskipun kita juga perlu ya. Ya, asam folat juga kita perlukan ada di mana aja. Ya, ini bisa kita lihat, bisa kita pelajari lagi. Jadi kuncinya adalah zat besi, asam folat, vitamin B12 dan mineral lain ya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ingin lebih mudah, jangan lupa untuk mengonsumsi agi sereal karena rekonstruksi lambung atau optimalisasi fungsi lambung itu kunci dalam menjaga supaya kualitas darah kita ini bagus. Kemudian untuk mengontrol lemak bisa menggunakan beras Karnus, dan untuk mengontrol radikal bebas itu bisa menggunakan algati. Kalau tadi dikatakan bahwa teh hijau murni itu menyebabkan anemia, sering banyak yang menanyakan, Pak, saya minum algati, padahal kata dokter nggak boleh. Ya itu beda Bapak Ibu. Algati ini kombinasi antara teh hijau dan kolagen.
Ternyata ini begitu dicampur, sifatnya bukan lagi seperti teh hijau murni. Kalau teh hijau murni dia mengikat besi dan protein. Ini sudah diikat sama protein. Ya, kalau minumnya nggak berbarengan dengan, makanya kita kasih jarak 30 menit, 60 menit setelah makan ini sudah tepat Bapak Ibu. Dan ini sudah kita buktikan bahwa orang yang minum Algati 30 menit sudah makan itu tidak menyebabkan anemia. Nah, itu seperti itu. Dan contoh-contoh orang yang sudah mengkonsumsi nutrisi Karnus, ini ada satu contoh yang bagus sekali. Jadi ini ada satu pendekar kita di Semarang. Ini pada waktu istrinya hamil, dia mengkonsumsi agi sereal dan Algati. Lahirnya anaknya tinggi, Bapak Ibu, dan kuat. Jadi rata-rata anak-anak ini bisa berdiri di bulan ke-9 ya. Ini bulan ke-7 kalau tidak salah sudah berdiri sempurna. Ya, kemudian yang kedua ini dari Samarinda ini, Balikpapan maaf. Ini dulu juga gara-gara ibunya itu waktu hamil muntah-muntah terus, yang bisa masuk baru agi sereal. Nah, beruntung akhirnya justru waktu bayinya lahir, bayinya ini yang paling sehat di antara saudara-saudaranya. Dan waktu usia 9 bulan sudah minta berdiri, minta jalan. Jadi tulangnya kuat sekali. Jadi Bapak Ibu kalau hubungannya nutrisi Karnus dengan anemia, itu sangat bermanfaat sekali ya. Nutrisi Karnus dengan agi sereal, beras Karnus, Algati itu sangat mendukung supaya kualitas darah kita betul-betul kualitas darah yang kualitas nomor 1 atau KW1. Dan tentunya kita bisa sehat optimal. Seperti itu Bapak Ibu penyampaian kami yang sederhana ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya, nanti akan terus kita perbaharui. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf kalau ada kalimat atau tutur kata saya yang kurang berkenan ya. Saya kembalikan ke Dr. Iswan. Silahkan dok. Baik Pak Sabto, terima kasih luar biasa. Terima kasih banget ya sudah tadi itu pemaparannya detail banget tentang anemia dan juga bagaimana solusi penanganannya tentunya tadi dengan pendekatan konsep Karnus ya. Baik para sahabat Karnus semua, bagi yang ingin bertanya silahkan. Untuk Resen, saya berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya secara langsung. Apakah ada? Belum ada? Bentar. Oke, belum ada. Baik. Ini Pak Sabto ada pertanyaan nih, gitu ya. Oh, ini ada Bu Sri Sumarti, silakan. Di unmute aja. Dibuka. Maaf. Dibuka. Oke, silakan. Iya. Baik, Bu Sri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya dok, Ya. saya punya temen itu beliaunya tuh stroke, terus dirawat di rumah sakit, tidak bisa BAB selama 6 hari, terus nggak tahu minum teh apa gitu Kak, malah jadi diare sampai 1 bulan lebih itu badannya habis, malah semakin parah sakitnya. Itu baiknya dikasih makan apa itu dok? Oke, terima kasih Bu Sri. Tadi pertanyaannya penderita stroke Pak dirawat di rumah sakit mengalami gangguan BAB 6 hari. Diare Kemudian lama itu 1 bulanan. minum herbal malah kebablasan diare terus sampai berat badannya turun, kondisinya juga menurun. Tidak tahu, katanya sih minum teh hijau gitu, tapi masa teh hijau bikin Minum teh hijau diare? salah satu produk daripada teh hijau, entah itu teh hijaunya yang bagaimana. Ya, silakan Pak Sabto memberikan asupan. Ya memang awal mulanya stroke, kemudian diare ya. Ya kita harus analisa lebih dalam Ibu, apakah pada waktu terkena stroke ini apakah sudah ada komplikasi penyakit degeneratif yang lain. Memang pada kasus-kasus penyakit degeneratif itu komplikasinya banyak ya, bisa ke kanker, kemudian gangguan saraf di sekitar usus itu bisa terjadi. Kemudian
Kalau minum teh hijau kemudian terjadi diare, berarti kemungkinan itu ada sel abnormalnya di situ. Ya, ini harus ditegakkan lagi dengan melakukan tes ini ya, tumor itu ya. Jadi pakai tes CEA itu Dokter Iswan ya. Istilahnya apa tes tumor apa lah, lupa saya. Iya, untuk tumor itu toh, kolorektal itu, Pak. Ya, itu kan CEA itu, Bu. Iya, Itu betul. harus dicek dulu kemungkinan ada sel abnormal di situ. Nah, Itu tapi juga katanya dirawat itu peradangan di pencernaan, peradangan ya, darah di pencernaan. iya banyak banyak hal Ibu. Yang jelas kalau terjadi stroke itu berarti sudah lama kan, sudah ada masalah yang lama di dalam sistem pembuluh darahnya. Apakah di dalam darahnya itu banyak kolesterol, kemudian kolesterol itu mengalami oksidasi. Itu kalau dalam kolesterolnya mengalami oksidasi, risiko terjadinya sel abnormal tinggi, Ibu. Jadi Sepertinya karena emosionalnya yang tinggi. apalagi itu. Karena kalau orang itu emosinya tinggi, tubuh banyak radikal bebas. Kalau banyak radikal bebas, proses oksidasi parsialnya jalan. Jadi resiko ke sananya kemungkinan tinggi. Jadi eh, pada kasus seperti ini dengan kondisi darurat ya. Kalau dia diare terus ya harus diberikan obat yang sifatnya kedaruratan ya dokter ya. Betul. Itu kalau sekarang tinggal 2-3 kali sehari sudah BAB-nya. ya. Kalau dulu begitu makan langsung keluar, makan langsung keluar. Tinggi, tinggi. Sudah, lah itu sebaiknya dikasih apa, Dok? Kalau seperti ini eh, masuk di program P3D itu nanti kita atur itu Bu. Jadi kita harus tahu lebih dalam lagi bagaimana profil darahnya lebih jauh seperti apa. Hmm, Kemudian nanti harus dicek dulu apakah ada tumor markernya. Jadi tes tumor marker itu dengan Insya Allah. CEA itu. CEA-nya berapa? Kalau CEA-nya lebih dari plus 1 itu berarti dia ada tumor di sekitar pencernaan. Masya Karena Allah. kondisinya sangat tidak wajar ya. Masa minum teh hijau terus diare eh, Ya enggak tahu itu teh hijaunya atau apa teh jati Cina atau teh apa kurang tahu. Kan itu tanpa apalagi kalau teh sepengetahuan. jati Cina, Ye, kalau teh jati Cina itu kan dia memang seperti dia teh jati tanpa Cina itu kan dia ye, urus-urus sih Bu ya. itu tanpa anu apa izin dokter, jadi dia karena waktu di rumah sakit di Opnam itu Iya. enggak bisa BAB, terus minta anaknya bawain teh, itu katanya dulunya minum teh itu enak bisa BAB. Itu tanpa sepengetahuan dokter, tanpa, jadinya Masya Iya, Ibu. Allah. Ini sering disinggung sama Pak Iwan bahwa hati-hati konsumsi makanan ataupun apapun atau obat yang sifatnya urus-urus karena dia memanipulasi sistem saraf di usus. Nah, kalau dia manipulasinya berkepanjangan ya jadi seperti ini. Oleh karena itu pengobatan itu sebaiknya pengobatannya itu yang sesuai dengan algoritma tubuh. Masya Nah, Allah. iya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada solusinya. Iya, mungkin Dokter Eswan mau nambahkan, Dok. Ya, sedikit ya, Bu ya. Ini memang berdasarkan itu Pak Sabto, seringkali itu kita memang di masyarakat itu kan banyak beredar produk-produk teh hijau nih Pak Sabto ya, dan Bu Sri ini Iya. ya. Dan ternyata ibu-ibu peruntukannya itu juga bukan untuk kesehatan saja, tapi peruntukannya apa? Salah satunya mereka itu dikonsumsi untuk tujuan laksan ya, laksatif gitu. Iya, Jadi laksatif ya. ya itu bahkan bahkan kuat sekali Pak itu efeknya itu. Nah itu yang harus diwaspadai ya Bapak Ibu semua. Jadi teh hijau yang dengan kandungan yang semestinya teh hijau itu memang salah satu efeknya justru itu ya biasanya astringent. Jadi sifatnya justru pada umumnya dikeluhkan itu bisa untuk membuat kalau biasanya yang diare malah itu dinormalkan ya. Jadi mengeras karena dia menarik air. Nah,
Tapi kalau misalnya itu teh herbal itu yang sifatnya ada sifat laksanya ya laksatif, itu dia justru bisa meningkatkan itu motilitas usus, pergerakan ususnya meningkat sehingga dia menyebabkan yaitu frekuensi bisa sampai diare. Itu bahkan ada yang sangat sangat kuat sekali Pak Sabto. Itu Iya, macam-macam tadi itu, misalnya yang jati Cina ya, di Cina ya banyak atau kan. itu pernah saya baca itu Sena atau apa itu ya. Itu juga gitu. Itu sifat laksanya kuat sekali. Jadi harus berhati-hati. Bapak, Ibu sekalian tadi kan juga tadi mungkin niatnya kan tadi mengalami gangguan BAB, Pak. 6 hari tadi. Iya, Mungkin dikonsumsi dengan cara dengan salah satu tujuannya untuk bisa mempermudah ke belakang. Ya, tapi biasanya mereka yang dirawat dengan tirah baring itu Pak Sabto biasanya mereka rata-rata mengalami frekuensi buang air besarnya itu menurun. Jadi masih normal-normal saja Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah pulih, recovery, kemudian sudah beraktivitas normal kembali, insya Allah juga ke belakangnya juga normal itu kembali. Seringkali seperti itu Pak Sabto. Jadi normal-normal saja. Jadi itu yang penting ya untuk mudah-mudahan bukan karena sel abnormal dok ya. ya Berarti hanya betul. karena itu, berarti karena jati Nah, Cina itu mungkin. gitu ya. Jadi perhatian, kita waspada, sebagaimana tadi sudah dikatakan Pak Sabto, waspada ada beberapa kondisi patologis yang bisa menyebabkan kondisi seperti yang dikeluhkan itu, ya, itu memang kita harus waspada, tetapi kita juga sekaligus berhati-hati untuk katakanlah kalau dalam kondisi yang masih sakit, kita mengkonsumsi sesuatu yang masih belum jelas bagaimana mekanisme kerjanya. Nah, itu nanti dikhawatirkan akhirnya justru tadi didiagnosa akhirnya mengalami gastroenteritis ya, peradangan pada sistem saluran pencernaan. Itu bisa juga dikarenakan karena asupan dari luar yang kebetulan itu mengandung kuman-kuman yang bisa menyebabkan kondisi patologis atau kuman-kuman patogen. Gitu ya, Bu Sri Iya. ya, harap berhati-hati tentunya. Baik Pak Sabto ini sudah ada bersemangat ini. Pak Jo ini sudah dari tadi udah. Ya, terima kasih Bu Sri. Pak Jo, silakan kami persilakan untuk bertanya. Ya, selamat malam Pak Dokter. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Mau tanya kalau untuk penyakit anemia itu bisa disembuhkan nggak? Berapa persentasenya atau kesembuhannya itu? Oke, penyakit anemia Pak Sabto, apakah bisa disembuhkan ataukah tidak dan persentase kesembuhannya seberapa ini? Kalau Betul. anemia yang bukan karena talasemi ya, itu banyak ya sudah disembuhkan. Kalau yang talasemi memang kita belum ada pengalaman ya. Jadi sebenarnya anemia itu tadi kan sudah kita jelaskan. Kalau dia hanya masalahnya kurang gizi ya, gizinya ditambahkan aja yang banyak mengandung zat besi, banyak mengandung protein, semfolat ya, dan sebagainya. AG sereal sama algati itu banyak menyembuhkan ini anemia. Iya. Tapi di sisi lain kalau misalnya ada anemia karena penyebab lain, misalnya gangguan menstruasi, ya itu kalau ada perdarahan hebat ya memang harus kerjasama dengan dokter. Iya. Itu perdarahannya dihentikan dengan anti perdarahan. Kemudian sel abnormalnya yang menyebabkan gangguan menstruasi tadi dibenerin itu dengan algati 3 kali sehari, algabulnya 2 kali sehari itu bisa. Tapi kalau yang talasemi sampai sekarang kita juga kurang ya pengalaman ya. Tapi pernah 4 tahun yang lalu kami itu dikirimi pasien talasemi. Itu kita kasih AG sereal sama algati. Biasanya pasien itu harus transfusi darah 2 minggu sekali. Tapi laporan terakhir ternyata setelah minum AG sereal sama algati, transfusinya jadi intervalnya panjang. Iya. 1 bulan lebih baru transfusi, berarti ada perbaikan. Hanya waktu itu karena pasiennya itu nggak kembali, kami nggak bisa membuat laporan lebih jauh. Iya. Jadi bisa ya. Bisa ya. Ya bisa Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Bapak, terima kasih Pak Jo. Ya, ya itu Pak tadi ya Pak sama Jo. satu lagi Pak. Ya Izin. silakan. Jadi saya ada kasus kan di Spagia ya Pak.
Jadi memang apa namanya, si pasien ini memang nggak bisa menelan sudah hampir sekitar 9 bulan, Pak, Iya, Pak Dokter. Nah, terus apa, anemi, jadi tensi darahnya itu selalu di bawah 90 ya, 88, 89. hipotensi ya. Iya. Hipotensi, betul, seperti itu. Itu apakah kalau misalkan gini, sekarang mungkin baiknya kan suruh opname dulu ya. Cuma kan karena kondisi yang memang karena cuman ada istrinya aja gitu, kondisinya nggak memungkinkan untuk opname. Apakah memungkinkan kalau saya kasih untuk apa, algaseral yang agati, berarti dengan apa, sonde ya, disonde ya, Iya. seperti itu Pak. Boleh Pak, boleh diikhtiarkan Pak ya, karena eh, kondisi jantung lemah itu bisa jadi karena dia proses pembangkitan energinya kurang. Jadi kan Hmm. proses pembangkitan energi itu atau terbentuknya ATP itu kan pasti dari lambung. Nah, lambung Oh, kan nanti akan menghasilkan ini ya asam amino. Kalau asam aminonya cukup, otomatis nanti proses pembangkitan energi itu akan lebih mudah. Karena pembangkitan untuk energi perlu ATP dan asam amino. Iya. baiknya dosisnya seperti apa Pak? Yang apa, efektif ya untuk awalan gitu ya Pak? Kalau untuk awalan orang ini bisa makan normal atau tidak? Bisa, dia pakai selang sudah setahun dan Kalau di. seperti itu memang harus hati-hati dicoba dari seperempat saset dulu agi serealnya. Oh gitu, Itu baik. airnya dulu ya. Itu untuk test case selama 3-4 hari pertama seperempat saset. Ah, Mungkin diberikan 3 kali sehari pada waktu perut kosong. Nanti kita lihat. Kalau hmm, dia kembung atau hmm. kesakitan, ya berarti nanti akan lebih hati-hati lagi. Tapi kalau tidak kembung ya go ahead. Oh, Perempat jalankan. hmm. Kemudian algatinya juga diberikan, tapi juga jangan buru-buru langsung satu. Mungkin satu saset dilarutkan dalam satu botol, kemudian Hmm. diminumkan sedikit-sedikit. Oh, Totalnya mungkin kalau untuk algatinya sementara 2 saset sehari. Kalau hmm. untuk agi serealnya tadi seperempat 3 kali sehari. Oh gitu. Berarti seperempat, Sambil maksudnya untuk ya empat kali makan ya hitungannya Pak ya, gitu ya. bisa 4 kali makan juga bisa. Terus nanti juga di ini kalau misalnya sempat juga berjemur. Nggak bisa Gimana Pak, caranya ya? nggak bisa, Kalau nggak nggak bisa berjemur ya pakai vitamin D suplemen sementara. Oh gitu. Ya, Baik, terus kalau ini sedikit melenceng dari topik Pak. Kayak kemarin kan memang saya ada kasus untuk asam urat ya. Saya cek pakai alat ini kan 10 lebih asam uratnya ya. iya, Terus saya kasih treatment itu beras karnus, terusan alga sereal sama algati. iya, Itu saya kasih untuk 10 hari dulu. iya. Kira-kira kelihatan nggak hasil dalam 10 hari pertama Pak? Eh, Kalau dilihat dari perkembangan cek asam urat kemungkinan kelihatan. Oh Jadi gitu. nanti kemungkinan 2 hal loh ya. Jadi Hmm. kalau untuk asam urat tinggi itu memang disarankan ini dulu agi sereal dulu, kemudian algatinya juga dibatasi. Beras Oh, karnusnya pun juga ini ada orangnya ada diabetes enggak? diabetesnya bagus, nggak diabetes. Enggak Diabetesnya saya diabetes. 30. Ya, Boleh beras karnus boleh, tapi beras karnusnya boleh dicampur dengan nasi putih. Atau kalau mau beras karnus sehari beras karnusnya 2 saset. Kalau dia nggak diabetes. 2 saset. Iya sehari. Karena Oh, kalau berasnya dibatasi, nanti asam uratnya bisa tinggi karena terjadi reaksi beta oksidasi itu. oh gitu berat. Nah, Oh, berarti ada harus ditambah. alternatif dua. Beras Hmm, karnusnya sehari itu 2 saset, atau hmm. beras karnus dicampur dengan nasi putih kalau ingin agak tak hemat Agak ya. agak ya, gitu ya. Ya, sambil berjemur. Hmm, Karena hmm. kenapa? Karena asam urat tinggi itu Bapak bisa lihat kan di grup konsul bahwa asam urat tinggi itu karena kemungkinan pertama karena kematian sel, kemungkinan kedua karena proses
beta oksidasi tadi. Hmm, hmm. Sampai Nah, kalau kaku. dengan agi sereal, otomatis nanti kematian sel itu bisa dicegah, nanti asam uratnya turun. Kalau 10 Oh, hari, saya kira sudah ada efek ya. Asalkan dia hmm. minumnya rutin ya. Ya, saya suruh sehari 2 kali, Pak, pagi sore. Ya, nanti dicek darahnya aja, Pak. Ya, siap. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Jo. Oke. Oke, Pak Jo, terima kasih pertanyaannya. Ya, semoga bisa Selamat membantu. malam, Pak Ini Iswan. langsung Boleh saya saja bertanya? kita beralih ke siapa nih? Pak Aris ya. Pak Aris. Ya, monggo Pak Aris, silakan. Ini saya mau bacakan Ya, ini pertanyaannya. Mau bertanya langsung? Ya. Oh, silakan. Tanya langsung. Oke, silakan. Ini melenceng nih Pak Dokter. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Jadi begini Pak Sabto, saya satu bulan yang lalu ada pasien, dia divonis oleh dokter katanya tumor kantung kemih. Iya. Nah, setelah pengangkatan dalam 2 minggu, dia nggak bisa BB. Iya. Lalu kencingnya bercampur darah. Iya. Ya, kemudian saya kasih dia waktu itu, saya suruh minum agar serial, beras karnus, dan agati. Tapi agar serialnya saya suruh 1 hari itu sekali minum tuh setengah saset. Iya. Ya, setengah saset. Kemudian tehnya saya suruh setengah saset juga untuk permulaannya. Pagi setengah saset, malam setengah saset. Setelah 10 hari kemudian, saya naikkan dosisnya. Iya. Nah, jadi 3 saset untuk karena dia ada menjurus katanya ke kanker. Saya lihat hasil dari diagnosa dokternya itu. Iya. Ya. Kemudian sekarang dia sudah bisa BB. Pertama di BB itu BB-nya bercampur dengan darah Pak Sabto. Iya. Ya. Kemudian sekarang setelah dia minum konsep itu produk Karnus, dia setiap jam berkemih terus Pak itu. Iya. Ah, itu yang ingin saya pertanyakan, apa sebabnya itu gitu? Memang kalau konsumsi algati itu punya efek diuretik ya. Jadi dia mendetok. Ya, dia akan kencing, banyak kencing, diuretik. Nah, betul. Tapi selama kemungkinan kalau dia kencing terus ya, dia berarti tubuhnya detok terus ya. Yang penting pada waktu cairan itu banyak terbuang juga harus segera diganti. Jadi jangan sampai dehidrasi. Ya, ada saya suruh minum yang banyak air putih. Terus kalau yang masalah BAB berdarah tadi gimana? BAB berdarahnya darah segar atau hitam? Hitam tinjanya, Pak Sabto. Hitam kayak arang atau? Ya, hitam bercampur darah kayak darah-darah yang udah gimana, hitam sih enggak, tapi kayaknya campur darah gitu. Kayak darah lah. Darah segar ya. Juga tidak segar Pak Sabto, tapi ditinjaunya dia keras dan bercampur kayak bukan kayak hitam benar enggak, tapi kayaknya darah-darah beku gitu, Bah. Berarti lambungnya ada masalah. Kalau darahnya beku dari hitam itu lambungnya ada masalah. Berarti itu hati-hati di ag serealnya ya disaring airnya dulu. Udah. Ya. Kalau yang untuk banyak kencing itu nanti nggak masalah ya. Nanti mudah-mudahan nanti setelah itu ada proses penyeimbangan. Ya. Pertama sih dia nggak bisa BB Pak Sabto. Setelah udah nggak bisa BB, saya kasih itu fibrosik itu baru dia BB Pak Sabto. Oh. Ya, karena kalau kita bicara masalah BAB kemudian ada darah, itu 2 kemungkinan. Kalau hitam berarti lambungnya bermasalah, tapi kalau fesesnya itu ada darah segar, itu berarti ada ambeien atau ada kelainan di usus besar. Apakah bisa juga karena tumor juga bisa. Kayak varises di usus juga bisa. Tapi dia sih tidak darah segar, dia keras tapi seperti darah yang sudah mati selnya gitu. Iya. Iya. Ya itu coba ditelateni lagi Pak Aris. Ya. Dilanjutkan lagi selama dia ini ya kondisi fisiknya semakin baik, kemudian dia juga bisa tidur enak, makan enak, ya go ahead Pak. Kalau makan sih alhamdulillah deh Pak Sabto. Ya mudah-mudahan nanti prosesnya itu progres positif gitu Pak. Ya, tapi hanya dia keluhannya katanya dia nelpon saya tadi, dia bilang
dia kena sering berkemih, jadi nggak bisa tidur gitu malam harinya gitu Pak. Ya berarti ini sementara frekuensi Algatinya agak dikurangi dulu. Oh ya, oke oke. Terus kalau minum Algati jangan deket-deket malam, Pak. Ya. Atau gini, ini kan kasusnya kan mengarah ke cancer ya. Cancer itu Nah, minimal itu Algatinya kan 3 kali. Nah, Halo? makanya saya kasih Agatinya agak tinggi karena dia mengarahnya ke cancel. Ya, jadi kalau arahnya ke cancer nanti ya Algatinya 3x1. Ya, 3x1. Memang saya suruh sekarang 3x1 Pak Sabto dalam 2 3x1 minggu. kalau dia misalnya malamnya banyak keluhan kencing, berarti Ya. 3x1 ini terakhir itu sore, Pak, jangan malam. Mm-mm. Ya, jadi pagi 1, siang 1, satunya sore mendekat agak dekat dengan siang nggak masalah. Iya. Ya, nanti sambil dipelajari lagi, Pak. Oke, oke. Iya. Oke, Pak Oke, Sabto, terima kasih Pak Sabto ya, ya atas baik. pencerahannya. Ya. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Aris tadi ya. Dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya Pak Sabto ya. Dari Oke. Ibu Emi ya. Ibu Emi bertanya, apakah Algati bisa mengurai plak? Nah, gitu Pak. Silakan diberikan asupan. Ya. Jadi plak itu adalah lemak yang ini Pak ya, difagosit oleh natural killer ya. Jadi yang mengurai Algati itu yang mengurai lemak itu bukan Algatinya Ibu, tapi namanya proses beta oksidasi. Beta oksidasi adalah kondisi kalau tubuh itu dipaksa menggunakan bahan-bahan lemak untuk dipakai sebagai bahan energi. Jadi lemaknya itu nanti akan dipecah oleh enzim, kemudian nanti akan menjadi asetil-CoA, di mitokondria nanti akan dirubah menjadi energi, di mana sisa energi dalam bentuk AMP. Jadi kalau ada plak, ya kita nggak tahu plaknya itu sebanyak apa ya. Yang jelas kalau sudah menerapkan program, kemudian ada tanda-tanda kolesterolnya turun, kemudian di robot Karnus bisa dilihat ya, kalau misalnya luas hambatan itu turun, kolesterolnya turun tapi asam uratnya naik, berarti itu proses pembakaran plak itu berjalan. Jadi kalau ditanya apakah Algati bisa, jawabannya yang membakar plak itu sistem ya Bu. Mulai dari tubuh menyediakan enzim, kemudian nutrisi Karnus itu mencegah tidak terjadinya proses oksidasi atau tidak terciptanya plak yang baru, dan kondisi tubuh bisa melakukan proses beta oksidasi tadi. Gitu Dr. Iswan jawaban Ya. saya. Ya, jadi sudah dijawab ya oleh Pak Sabto ya. Semoga bisa menjawab tentang bagaimana plak ini diurai ya. Memang harus diperbaiki dulu kondisi metabolismenya Pak ya. Jadi Iya. ke arah normal, nah nanti tubuh akan bisa mengurai secara alami karena mekanisme penguraian itu juga termasuk di dalam suatu mekanisme tubuh ya dalam mempertahankan homeostasis ya di sistem ya. Jadi nanti bisa berjalan secara alami ya, dikembalikan dulu metabolismenya. Baik, langsung ini ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Yogi nih, Pak Sabto. Beliau minta Iya. dijelaskan tentang hipotensi tadi Pak Sabto ya. Tadi pertanyaan dari Pak Jo tadi salah satunya ya. Nah, hipotensi apakah nih penyebabnya ini kira-kira ini Pak Sabto? Ah, ini. Iya. Kalau hipotensi itu berarti kan denyut jantungnya itu melemah ya. Hmm. Kalau denyut jantung melemah itu banyak faktor. Jadi kemungkinan memang sebelumnya itu di dalam pembuluh darah itu banyak hambatan. Sehingga proses sirkulasi darahnya itu tidak lancar. Otomatis kalau proses darahnya tidak lancar, maka jantung itu akan kekurangan nutrisi. Kalau kekurangan nutrisi nanti dia denyutnya bisa melemah, itu yang pertama. Yang kedua, karena ada gangguan kelistrikan.
Jadi kemungkinan kurang tidur, kemungkinan terutama kurang tidur ya, itu akan menyebabkan detak jantung itu turun. Selain itu juga karena yang lain, misalnya keseimbangan mineral antara natrium, kalium itu tidak seimbang. Kekurangan natrium juga bisa terjadi hipotensi. Kemudian yang lainnya kondisi apa ya dok ya? Bisa nambahkan lagi vasodilatasi berlebihan itu ya? Memang itu Pak Sabto. Jadi Iya, tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Sabto, ada kondisi di mana tekanan jantung ya, tekanan dalam itu ya, yang berperan dalam tekanan darah itu melemah. Salah satunya diulas sama Pak Sabto, terjadi malnutrisi pada sel-sel ya. Nah, itu maksudnya iya, terus kelistrikan. Itu maksudnya sahabat Karnus adalah sudah mulai terjadi kegagalan fungsi daripada jantung ya. Jadi jantungnya melemah. Nah, memang harus penting sekali untuk diketahui kalau terjadi hipotensi ini apa? Apa penyebabnya? Karena apa? Karena itu bisa menentukan untuk tindakan darurat yang diperlukan untuk menyelamatkan kondisi ini karena hipotensi sangat berbahaya sekali. Ya. Lalu kondisi apalagi yang misalnya menyebabkan kondisi hipotensi? Ada beberapa kondisi, misalnya pada kondisi terjadi itu ya hipovolemik ya, terjadi dehidrasi yang sangat berat. Nah, di mana iya. terjadi hipotensi tapi nadinya tinggi, cepat, tapi lemah. Nah, itu yang harus dipastikan. Nah, itu tentu penanganannya berbeda dengan yang terjadi hipotensi karena kegagalan daripada fungsi jantung tadi. Ya, mungkin kalau dalam kondisi darurat, ya mau nggak mau harus dilakukan misalnya untuk itu Pak ya, untuk bisa dengan bagaimana meningkatkan itu ya, tonus apa tekanan daripada jantung. Tekanan. Nah, itu bisa dengan obat-obatan macam digoxin dan sebagainya, digitalis lah ya ya untuk memperkuat kerja jantung pun dengan pada kondisi tertentu pakai itu pacemaker dibantu Pak. Mau nggak mau alat pacu Alat jantung. iya. Nah, itu ya beda kan. Beda lainnya dengan kalau misalnya Iya. hipotensi itu karena kondisi misalnya dehidrasi yang sangat berat. Nah, tentu kalau misalnya diatasi dehidrasinya dia bisa kembali normal. Nah, itu seperti itu memang harus dipastikan apa penyebab daripada hipotensi sendiri karena memang hipotensi tentu saja kalau dalam kondisi yang darurat memang memerlukan tindakan segera karena termasuk kondisi yang sangat berbahaya Pak Sabto. Apalagi kalau terjadinya tiba-tiba ya pada saat orang itu misalnya lagi beraktivitas ya itu bisa sangat berbahaya Pak Sabto ya. Iya. Nah, itu ya. Pak Yogi, kurang lebihnya seperti itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yogi. Ya, perlu Dok, boleh ada ada tambahan sedikit? ya ya Saya oke. ada pertanyaan lagi. Ya ya. Rata-rata yang ada penyakit jantung itu kalau saya lihat heart rate-nya itu kenapa rendah, lebih rendah dari biasanya ya, Dok? Jadi dia bisa di 60, di 70 gitu. Jadi kalau naik dikit tuh itu dia merasa berdetuk centang. Padahal kalau di normal saya di 80 90 itu udah normal gitu. Tapi Nah, di orang-orang jantung itu kalau di 80 90 itu berasa deg 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 gitu. Itu kenapa ya, Dok? nah, itu tadi Pak Sabto bisa diberikan asupan. Oke. Ya, kalau pada kondisi gangguan jantung ya, itu biasanya gini kan denyut denyut jantung itu kan normalnya antara 60 90. Sekarang kita lihat posisinya dulu. Kalau posisinya dia santai, itu di sekitar antara 60 70 itu normal. Kalau misalnya dia naik tinggi deg 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 itu eh, kalau misalnya sampai terjadi keluhan nyeri, berarti ada gangguan ini penyempitan. Tapi kalau nggak ada gangguan nyeri nggak masalah. Kalau sampai misalnya kita habis lari kemudian terengah-engah itu normal, asalkan tidak sesek, tidak Hmm. sesak napas, tidak nyeri itu nggak masalah. Hmm. Ya, tepat sekali nih Pak Sabto ya. Jadi Pak Yogi tadi ya seperti disampaikan Pak Sabto tadi itu ada Pak Sabto orang yang misalnya denyut nadinya 50, 60 itu tapi kondisinya segar, segar bugar, fit dan sebagainya. Itu kita namakan denyut nadinya atlet katanya Pak Sabto ya gitu ya. Iya, Nah, istilahnya gitu. nah, tapi kalau misalnya denyut nadinya 50 ketemu sama namanya hipotensi, Pak.
Ya, Iya, Pak Yogi, yaitu tadi yang dinamakan kegagalan fungsi daripada jantung. Jadi melemah semuanya, baik itu tekanan darahnya maupun nadinya, dia juga akan melemah. Nah, itu makanya salah satu tadi yang diberikan itu ya terapi untuk darurat istilahnya gitu. Ada golongan yang digitalis dan juga perangsang ya, golongan adrenalin, epinefrin dan sebagainya diberikan iya, untuk sekedar menaikkan denyut nadinya, yaitu penyelamatannya. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang harus dipastikan, Pak Yogi. Jadi tadi pertanyaannya lemah, ya kalau ketemu sama hipotensi ya jelas berbahaya, itu namanya kegagalan fungsi jantung. Melemah, bukan hanya iya. tekanannya, tapi frekuensinya dia sudah nggak bisa mencapai lagi, udah lelah dia. Nah, itu yang harus diwaspadai ya, Pak Kalau Yogi. yang atlet tadi nadinya misalnya nadinya 60 tapi tensinya normal, Dok ya. Nah, tensinya normal, kondisinya fit, seger buger, itu yang namanya katanya itu nadinya atlet ya. Saya Atlet. sendiri kepingin tapi masih belum itu nih. Sampai nih Pak Sabto nih mungkin. Nadi Pak atlet Iwan ini. sudah seperti itu. Ya oke, Iya. Pak Sabto semoga bisa menjawab ya dari pertanyaannya Pak Yogi. Dan terakhir ini Pak Sabto Iya. dari Yan Rosa, Ibu ini mungkin ya. Oh, enggak. Pertanyaannya, beliau minum Algati dan Alga Gold 2x1, Pak Sabto. Ya, apakah sudah betul aturan minumnya? Lalu terus ini Pak Sabto, tekanan darahnya itu 170/113. Iya. Ya, 170/113. Hipertensi Minumnya berarti. ya Algati sama Ageseral dan Algatinya tadi 2x1. 2x1. Selama 1 bulan. Iya. Itu kemudian selama 1 bulan itu diukur lagi darahnya udah mulai turun jadi 159/90. Iya. Dia tidak minum obat sama sekali. Iya. Nah, kira-kira kalau misalnya ini diteruskan dengan konsumsi nutrisi Karnus, kira-kira targetnya bisa berapa lama untuk bisa kembali normal, itu pertanyaannya Pak Sabto. Iya. Hmm. Saran saya kalau memang seperti itu progresnya bagus ya, dari 170 turun ke itu ya 150-an itu sudah 50. bagus. Tetapi kita harus hati-hati Bu, tadi sudah kita jelaskan bahwa salah satu anemia, salah satu kelainan darah itu karena juga gangguan ginjal. Gangguan ginjal kebanyakan karena hipertensi. Ibu boleh nggak mengonsumsi obat hipertensi, cukup dengan nutrisi Karnus, dengan catatan fungsi ginjal ibu itu pasti baik ya. Syukur-syukur kalau ada catatan pemeriksaan darah sebelumnya, ibu perhatikan bagaimana dengan kondisi ginjalnya, kreatinin, kemudian GFR-nya itu apakah terjadi perbaikan atau enggak. Kalau terjadi perbaikan ya sudah tepat itu. Tapi kalau ternyata kreatininnya naik, kemudian fungsi ginjalnya turun, kesimpulannya berarti kemungkinan bahwa hipertensi masih perlu dikontrol dengan bantuan obat untuk sementara sambil ditemani dengan produk agi sereal. Kalau bisa ditambahkan juga beras Karnus. Karena ini masalahnya sudah penyakit degeneratif, ini program T3D ini. Jadi agi serealnya 2 kali sudah benar, makanya dengan beras Karnus sama Algatinya 2 kali itu sudah cukup kalau itu. Oke, langsung saja ikut program P3D gitu Pak Sabto ya. Iya, itu kan Praktisnya lebih ya. intens lagi. Oke, praktisnya Iya. begitu ya. Dan bagi para sahabat Karnus semua nggak perlu bingung-bingung. Gimana caranya ikut program P3D? Langsung saja mendaftar pada para pendekar yang mengajak untuk bisa bergabung di acara ini, atau langsung ingin mencari informasi, tanya-tanya, silahkan atau mendaftar di hotline kami di 082145861240. Sekali lagi, bagi mereka para sahabat Karnus semua yang ingin ikut program, ingin ya praktis, sudah silahkan mendaftar di pendekar yang mengajak untuk join di acara ini, ataupun bisa langsung mencari informasi dan mendaftar di hotline kami di
12.40 ya. Dan juga saya ingatkan bagi para sahabat Karnus semua yang kebetulan mungkin kepingin tahu ya, kepingin kepo lebih dalam tentang konsep Karnus ya, tentang program penanganan diabetes dan kanker, dan juga ingin tahu bagaimana cara memasak ya, yang sehat dan menyehatkan tapi tetap lezat ya, enak. Langsung saja pada minggu ini tanggal 12 Mei Konsep Karnus akan mengadakan seminar Konsep Karnus program penanganan diabetes dan kanker muda dan nyata beserta cooking class yang akan langsung diberikan oleh Bapak Iwan Beni Purwowidodo langsung, dan acaranya digelar di Surabaya. Jadi bagi mereka yang ingin ikutan bisa nanti ikut join offline maupun online. Gimana cara daftarnya? Langsung saja di hotline kami di 0821 4586 1240. Dan bagi para sahabat Karnus yang kebetulan lagi semangat nih, kepingin tahu banget tentang konsep Karnus, ingin tahu lebih mendalam, kami juga akan mengadakan kuliah konsep Karnus angkatan ke-15 nanti pada tanggal 18-19 Mei di Jakarta. Ya, mumpung masih early bird, bagi mereka yang mau daftar sekarang akan mendapatkan special prize tentunya, jangan dilewatkan ya. Bagaimana mendaftarnya? Tetap di nomor kami tadi di 0821 45 86 1240. Baik, para sahabat Karnus semua, tentunya kita juga kepingin ngobrol sampai malam, tapi karena waktu yang memisahkan ya. Ini yang bagian Indonesia Tengah, Indonesia Timur ini sudah malam sekali ini ya. Ya, terima kasih Pak Sabto Mertanto sudah berbagi dengan kita semua, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang konsep Karnus. Pak Sabto, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Oke, dengan harapan juga apa yang diberikan oleh Pak Sabto tadi ya, teori-teori penerapan dan sebagainya itu tentu nggak ada manfaatnya kalau kita ya sahabat Karnus tidak menerapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, dengan mengetahui lebih dalam ini tentu kita harapkan bisa memiliki kemantapan dan keyakinan lebih, dan akhirnya semakin mantap untuk menerapkan konsep Karnus ini dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan kita semua bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Baik bagi diri kita, baik bagi keluarga, dan juga bagi sesama. Terima kasih sahabat Karnus semua yang sudah join pada hari ini. Kami ingatkan, jangan lupa untuk bergabung di sesi Health Talk kami yang lain, yaitu pada hari Rabu malam jam 19.30 sampai 21 dan juga Sabtu pagi jam 9 sampai jam 11. Tentunya juga dengan acara yang rutin pada tiap hari Senin jam 19.30 sampai jam 21. Tentunya dengan mengangkat tema-tema yang tidak kalah menariknya dengan tema pada hari ini, dan tetap kita akan mengangkat isu-isu atau permasalahan yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya dari tim Health Talk Konsep Karnus mohon izin undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan baik sikap maupun cakap kita selama memandu program ini. Semoga bagi para sahabat Karnus semua bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Tetap sehat bersama Konsep Karnus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Dari Saripati Bumi Nusantara, berpadu dengan pemikiran anak-anak bangsa, dengan kerendahan hati kami persembahkan tidak akan hilang dari kalbu.
segenap penjuru dunia memujimu. Kan ku ingat dan selalu ku kenang tanah airku, tidak ku lupakan, kan tergenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, kau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur ramai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Sebagai perwujudan rasa bersyukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua sumber daya alam di Indonesia, atas semua sumber petunjuk dan hidayahnya, sehingga melahirkan pemikiran baru untuk kemaslahatan umat manusia. Kami akan terus melangkah sebagai bakti kami kepada bumi pertiwi tercinta Indonesia. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sehat bangsaku, jayalah negeriku.